Inggris tegas menolak untuk si Mehran ini masuk ke negaranya. Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua mau cerita satu kisah yang cukup unik ya, dialami seorang pria dari Iran, namanya Mehran. Mungkin di antara kalian ada yang pernah nonton film Tom Hanks yang judulnya The Terminal. Jadi di film itu kan menceritakan seorang laki-laki yang terjebak di bandara selama bertahun-tahun, dia hidup di situ. Ternyata kisah itu didasari atau diambil dari kisah nyata yang dialami oleh Mehran tadi. Mehran ini orang Iran, dia lahir tahun 1946. Nama lengkapnya itu Mehran Karimi Nasseri. Sebenarnya si Mehran, gua panggil Mehran aja ya. Si Mehran ini itu dari keluarga yang lumayan. Bapaknya seorang dokter, ibunya seorang perawat. Dan pendidikannya juga lumayan. Dia habis lulus SMA, menyelesaikan pendidikan S1-nya di Iran. Kemudian dia melanjutkan pendidikan S2-nya ini ke Inggris. Karena emang didukung oleh finansial orang tuanya yang lumayan. Dia berangkat ke Inggris pada tahun 1973. Dia keterima di universitas bergengsi lagi, Bradford di Inggris itu. Wah, orang-orang pinter doang tuh yang di situ, guys. Dia bisa keterima berarti dia otaknya adaan ya. Oke juga nih orang. Sampai terusan pada tahun 76, 3 tahun setelah dia mulai kuliah, dia pulang ke Iran. Rupanya pendidikan S2-nya di Inggris ini udah beres. Di saat itu di negaranya Iran ini terjadi pergolakan politik. Ada revolusi yang berusaha untuk menurunkan raja Iran pada saat itu, Muhammad Reza. Nah, si Mehran ini ikut-ikutan, guys. Jadi dia ikut-ikutan mau menurunkan sang raja gitu. Cuman sayangnya ternyata aparat kerajaan atau pemerintah Iran pada saat itu menang gitu ya, lebih kuat gitu. Makanya dia akhirnya malah diusir dari Iran, sudah tidak diakui sebagai warga negara Iran lagi. Pengusiran ini terjadi pada tahun 1977. Jadi saat itu emang bingung nih si Mehran mau kemana gitu kan. Satu-satunya negara yang dia kenal itu kan Inggris. Cuman pada saat itu dia ditampung sementara di Belgia. Dia tinggal di Belgia. Dia mencari suaka politik ya ke dunia internasional, atau tepatnya ke PBB, Dewan Keamanan PBB kayak gitu kan. Kalau dia mendapatkan suaka politik, biasanya dia bisa milih negara mana yang dia mau, terus dia dapat kekebalan politik diplomatik gitu. Jadi pemerintah Iran udah nggak bisa ngejar-ngejar dia lagi karena dilindungi oleh negara yang baru, negara yang dipilihnya. Saat itu memang Mehran berusaha untuk mendapatkan suaka politik itu. Usaha itu dilakukan cukup lama, sampai 4 tahun. Dia nggak dapat suaka politik dari PBB itu. Akhirnya dengan bantuan dari Belgia, yang memang pada saat itu salah satu Dewan Keamanan PBB itu adalah negara Belgia. Negara Belgia ini membantu si Mehran ini untuk mendapatkan suaka politiknya. Akhirnya karena mendapatkan suaka politik itu, Mehran ini diperbolehkan untuk memilih negara mana yang dia inginkan untuk tinggal. Maksudnya dia bisa jadi warga negara mana yang dia mau gitu. Saat itu langsung kepikir bahwa dia ini suka sama Inggris karena udah lama kuliah di Inggris ya. Jadi dia langsung memilih negara Inggris. Mehran ini menerima suaka politik dari PBB itu saat itu tahun 1981 ya. Cuman meskipun sudah dikasih kebebasan untuk milih negara, tapi birokrasi tidak sesimpel itu, apalagi birokrasi dunia.
tahun 88 baru urusannya tentang suaka ini beres. Mehran berangkat ke Inggris pada tahun 1988. Perjalanannya dimulai dari negara Belgia, menaiki kereta api menuju Prancis. Dari Prancis, di bandara Prancis dia berangkat ke Inggris, rencananya begitu kan. Nah, dia berangkat naik kereta sampai di bandara Prancis. Saat itu Mehran dapat musibah, guys. Tasnya dicolong orang, dirampok sama orang tasnya. Itu adalah tas satu-satunya yang dia punya ya. Ada pakaian dan yang terpenting itu ada dokumen tentang surat bahwa dia itu adalah suaka politik dari PBB, segala macam, paspor semua ada di situ. Soalnya pokoknya semua tanda pengenal tentang siapa dirinya itu ada di tas itu. Dicolong semua, guys, sehingga dia nggak punya data dokumen sama sekali. Cuman lucunya ya, sebenarnya kan negara Eropa itu kan pada ketat ya kalau soal-soal gitu. Tapi di bandara Prancis ini si Mehran anehnya diizinkan untuk berangkat naik pesawat menuju Inggris. Memang setahu gua sih Prancis sama Belgia ini negaranya bersahabat, sangat dekat gitu ya. Jadi mungkin karena ini juga Prancis mau membantu si Mehran ini yang berasal dari Belgia gitu kan untuk terbang ke Inggris tanpa dokumen lengkap. Mungkin seperti itu. Tapi masalah bermula begitu dia sampai di negara Inggris. Inggris ini adalah satu negara yang ketat dengan masalah identitas seseorang, masalah dokumen-dokumen. Nah, di Inggris ditanyai semua dokumen segala macamnya. Si Mehran jelas nggak bisa nunjukin dong, dia kan udah dicolong semua. Kemudian Inggris tegas menolak untuk si Mehran ini masuk ke negaranya, hingga dia pun diusir, disuruh keluar lagi dan dikembalikan ke Prancis. Kemudian Mehran pun kembali ke Prancis. Apesnya lagi, guys, begitu sampai di Prancis, di bandara Charles de Gaulle itu ya, negara Prancis pun menolak seseorang yang tidak punya dokumen lengkap. Jadi kayaknya kenapa dia boleh ke Inggris itu ya pada awal berangkat tadi, kalau menurut gue itu mungkin karena Prancis nggak mau tanggung jawab sama orang ini, nggak mau nerima orang ini juga gitu. Makanya si Mehran ini udah berangkatin aja ke Inggris deh, biar dia ke Inggris gitu. Kan ketahuan sekarang setelah dia balik ke Prancis, ternyata ya Prancis nggak mau nerima dia. Si Mehran ini sempat ditanyain ya, biasalah diinterogasi gitu segala sesuatunya kan. Sampai akhirnya pemerintah Prancis ini memutuskan keringanan buat si Mehran. Mehran nggak diusir dari Prancis, mungkin kasihan juga ya kalau diusir juga mau kemana, semua negara pasti nolak gitu. Dia diberi keringanan untuk tinggal di bandara Charles de Gaulle yang berada di Prancis itu. Cuman syaratnya dia harus tetap di bandara, tidak boleh keluar dari bandara sampai dia menemukan kembali dokumen-dokumennya. Dia memulai kehidupannya di bandara itu berarti dari tahun 1988. Kemudian pada tahun 1992 ada pengacara berkebangsaan Prancis yang bernama Christian Bourget. Dia kasihan sama si Mehran ini, kemudian memberikan bantuan hukum ya, dengan cara dia mau membantu mengembalikan dokumen-dokumennya gitu, atau kalau enggak dia mau menempuh jalur pengadilan. Pokoknya gimana caranya biar si Mehran ini bisa mendapatkan statusnya lagi gitu. Si Christian ini baik banget ya, dia mengupayakan tuh bener-bener sampai ke tingkat mahkamah yang di Perancis itu dia tempuh. Tapi sayangnya usaha dari Christian Bourget ini mentok, gagal. Si Mehran tetap ditolak, tetap dianggap sebagai seorang yang tidak mempunyai identitas. Tapi si mahkamah tidak mengusir Mehran dari Prancis, jadi tetap diperbolehkan untuk tinggal di
bandara Charles de Gaulle itu sampai dokumen ketemu tadi. Kemudian setelah peristiwa gugatan dari pengacara itu, dimulailah lagi petualangan panjang kehidupannya di bandara. Jadi akhirnya nantinya ini si Mehran tinggal di bandara dari tahun 1988 sampai tahun 2006. 18 tahun guys, ngapain aja itu. Wah, bete-nya kebayang kali ya. Gak boleh keluar dari bandara, tiap hari yang dilihat itu lagi orang-orang seliweran, terus pesawat naik turun mendarat lepas landas. Cuman biar gitu-gitu ya, si Mehran ini orangnya apa ya, menjaga harga diri gitu, atau kalau gua bilang idealis gitu sih. Meskipun keadaannya sulit di bandara itu, dia nggak mau nerima sedekah atau bantuan yang diberikan oleh orang-orang, terutama yang seperti baju, terus uang, itu dia nggak mau, merasa wah gua nggak mau dikasihani gitu. Dan hidupnya sehari-hari makannya itu banyak dikasih sama karyawan-karyawan dari bandara Charles de Gaulle itu. Dia terima kalau makanan ya, kalau lapar bingung juga gitu. Dia terima kalau makanan. Terus selama di bandara juga dia ini orangnya resik ya, tertib gitu. Tiap hari bangun 4:30 pagi, terus selalu cukur jenggot dulu pertama kali, terus nyuci baju, terus tempatnya tinggal itu dibersihin sama dia. Pokoknya orangnya bersih. Udah gitu orangnya juga ramah, rendah diri. Dia sering berinteraksi dengan para penumpang yang di bandara itu kan, diajak ngobrol. Pokoknya kalau menurut gua ya membunuh kebosanan sih ya. Jadi dia harus berinteraksi terus sama orang-orang gitu. Dan memang selama di bandara dia bisa dibilang nggak punya temen. Ya punya temen tapi ya sekilas doang, sehari temennya berangkat kemana, ntar berkenalan lagi dengan orang baru, terus baru kenalan orangnya hilang lagi, pergi kemana, ya gitu aja sih hidupnya. Cukup kebayang nggak sih kalian, 18 tahun loh guys, sendiri, nggak ada keluarga, nggak diakui oleh semua negara, nggak punya identitas. Gila juga ya, kuat juga gitu. Sebenarnya Mehran ini punya kesempatan untuk keluar dari bandara ya. Itu datang pertama dari pemerintahan kerajaan Belgia. Kerajaan ini nawarin, lu bisa keluar deh di luaran bandara itu, jalan-jalan gitu ya. Tapi dengan syarat lu harus jadi warga negara Belgia. Si Mehran nggak mau, dia kekeh pengen tetap sebagai warga negara Inggris. Terus yang kedua datang lagi tahun 1999, itu lagi-lagi dari Belgia. Belgia nggak tahu ya, kok ngebet banget dapetin Mehran ini ada apa. Pokoknya gitu ya, tahun 99 itu si Mehran bahkan dibujuk dia bebas untuk jalan-jalan ke keliling seluruh Eropa. Berarti itu kan bisa dibilang dia bebas ya, karena udah boleh sampai keluar-keluar Eropa banyak negara. Cuman lagi-lagi pemerintahan Belgia ngajuin syarat si Mehran ini harus jadi warga negara Belgia. Lagi-lagi si Mehran ini nolak. Dia tetap kekeh pengen identitas dia itu sesuai dengan paspor aslinya dia yang hilang, yaitu sebagai warga negara Inggris. Hingga waktu berlalu ke bulan Juni tahun 2006. Itulah saat-saat kebebasan dari Mehran ini dari bandara itu. Tapi bebasnya ini nggak enak banget guys. Dia keluar dari bandara karena harus dibawa ke rumah sakit. Dia sakit, si Mehran sakit hingga terpaksa dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu diopname selama 6 bulan. Akhirnya bebas juga ya dari bandara, cuma nggak enak banget bebasnya. Dia setelah 6 bulan di rumah sakit, dia dikeluarkan, terus dia diperbolehkan tinggal di luar bandara. Jadi rupanya pemerintahan Prancis rada berbaik hati ya kali ini.
dia disewakan hotel di dekat dari bandara itu juga, jadi tetap aja nggak jauh-jauh dari bandara, masih di situ-situ juga, hotelnya di sebelahnya gitu. Cuman setahun kemudian tahun 2007 dia dipindahkan ke penampungan sosial gitu kali, yang berada di Paris, Prancis, dan itu dijalaninya hingga saat ini gitu. Jadi si Mehran ini masih nggak jelas nasibnya sampai sekarang. Terus film The Terminal nih yang gue bilang di awal tadi, yang dibintangi Tom Hanks itu ya, film itu dirilis pada tahun 2004 loh. Jadi pada 2004 berarti si Mehran ini masih berada di bandara. Pelaku utamanya masih menjalani adegan yang dilakukan di film The Terminal. Dan memang si Mehran ini jadi terkenal, dia jadi setengah selebritis gitu di kalangan rakyat Inggris ya, sampai dia secara tidak formal itu dapat gelar Sir gitu. Jadi dia sama orang-orang Inggris yang tahu dia itu dipanggil Sir Alfred gitu. Jadi kalau orang Inggris yang punya gelar Sir di depannya itu kan artinya bangsawan gitu. Jadi meskipun nggak resmi bangsawannya, tapi lumayan gitu, terkenal dia. Oh ya, satu lagi nih sebelum closing, gue lupa. Jadi ini sebenarnya happy ending guys. Si Mehran ini waktu pembuatan film The Terminal itu kan dia masih di bandara ya. Dia didatangi oleh produser membuat film, yaitu Steven Spielberg. Steven Spielberg itu kan membeli hak cipta atas kisah yang dialaminya. Jadi si Mehran dikasih duit $250.000. Dan dia juga diminta untuk mempromosikan film itu. Jadi ada poster-poster film Terminal itu ditempelin di kopernya, ditempelin di kursi-kursi tempat dia tinggal selama ini gitu. Lumayan, $250.000 tuh berapa miliar ya, lumayan juga ya. Ada sedikit happy endingnya lah, meskipun sampai saat ini nasibnya juga masih di penampungan gitu ya. Mungkin segitu dulu guys untuk kisah kali ini, semoga dapat mengisi waktu kalian aja. Thank you and see you.